Apabila aku dalam kangen dan sepi, itu berarti aku tungku tanpa api. Ini adalah penggalan puisi berjudul Kangen, karya W.S. Rendra. Namanya ditempatkan sebagai penyair terbesar setelah Chairil Anwar. Hari ini, 7 November, tepat menjadi hari lahirnya yang ke-84. Si burung merak, begitu juga ia dijuluki. W.S. Rendra, seorang penyair, dramawan, dan juga legenda sastra Indonesia. Inilah Rosi, Kangen Rendra. Bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Sebatang lisong, menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang, perak di atas kepala mereka. Cintaku kepadamu, cuitaku, kemudian meruang dan waktu dalam hidupku yang sekedar insan. Ruang cinta aku budayakan, tapi waktunya lepas dari jangkauan. Apabila agama menjadi lencana politik, maka erosi agama pasti terjadi. Karena politik tidak punya kepala, tidak punya telinga, tidak punya hati. Politik hanya mengenal kalah dan menang, kawan dan lawan, peradaban yang dangkal. Kangen Rendra, itulah tema Rosi malam hari ini. Silahkan Anda pencinta Rendra, kirimkan komentar Anda, mention @Kompas TV, hashtagnya adalah Kangen Rendra. Live streaming bisa Anda saksikan di kompas.tv/live. Untuk episode Kangen Rendra, tamu saya di bagian awal ini adalah mereka yang
sangat spesial dan juga begitu dekat dengan W.S. Rendra, si burung merak. Sudah hadir Mbak Ken Zuraida, istri dari almarhum W.S. Rendra, juga Mariam Supraba, anak dari almarhum W.S. Rendra. Bungsu ya, yang paling kecil dari semuanya. Saya mau peluk dulu, kita udah lama banget nggak ketemu, Mbak Ida. Thank you, terima kasih banyak. Terima kasih, selalu senang. Kita nggak punya alasan untuk ketemu malam hari ini karena kita memperingati ulang tahun Mas Willy, begitu ya dipanggil juga. Hari ini kalau ulang tahun ke-8? Ke-84. Kita terakhir ketemu Mbak Ida itu saya waktu jenguk Mas Willy juga di rumah sakit. Di rumah sakit, betul-betul Mas Willy manja sekali pada Anda. Minta ini, minta itu. Tentu saja minta dipegang tangannya. Dan ingin dengar apapun berita di luar. Karena Anda selalu cepat sekali dapat apapun berita di luar. Dan tentu saja Rosi bawakan saya sashimi. Ya, saya waktu itu bawa sashimi. Yang ingat waktu itu masih zaman SMS, Mbak Ida SMS saya tolong besuk Mas Willy dan saya langsung besuk. Dan itu adalah pertemuan terakhir saya dan Mas Willy. Saya kira begitu. Tapi kan Anda datang lagi waktu peringatan 40 hari. 40 hari Ya. berpulang. Ketemunya apa? Tapi kan ketemunya sama Dengan Mbak Ida saya. saja. Saya kira Mas Willy nggak pernah pergi, Rosi. I know. Dia bahagia juga lihat kita ketemu lagi, saya yakin. Saya lebih suka memanggilmu Ifiginia. Ifiginia? Ifiginia karena itu disematkan Rendra setelah begitu panjang. Aduh ceritanya nanti atau sekarang aja. Mariam, dulu kami punya rahasia. Rendra sama aku punya rahasia. Rahasia? Kami mencari-cari pemain dari sekian puluh aktris yang ada di tanah air. Untuk sebuah peran kami mencarinya dan tidak ketemu. Tiba-tiba Rendra melihat Anda di TV, berdiri, entah sedang acara apa, tidak jelas betul. Dia tanya pada saya, siapa perempuan ini? Saya bilang itu Rosiana Silalahi. Lalu dia bilang, kamu usahakan bisa menghubungi dia, cari kontaknya. Dan saya rada setengah mati mencarinya dan ketemu. Ketemu lalu saya ingat betul hari itu. Rendra melamar Anda untuk menjadi pemainnya. Pemain yang akan bermuka-muka, bermain teater di panggung besar bersama Rendra. Peran utamanya Anda dan Rendra. Waktu itu Rendra menawarkan karya Euripides, Ifiginia di Aulis, dan Anda menyetujuinya. Saya dapat peran kedua menjadi istri Agamemnon dalam lakon itu. Rendra sebagai Agamemnon. Saya sebagai Clytemnestra, istrinya. Ialah ibu dari Ifiginia. Saya menyukai cara dia menerjemah naskah itu, susah payah. Naskah kuno yang ditulis 400 tahun sebelum Masehi oleh tokoh yang legendaris sekali. Tapi apa ya, melodrama. Oleh Rendra diubah karena sangat prosais. Oleh Rendra dirubah menjadi, diterjemahkan menjadi sangat poetik dan menjadi tragikomik. Dan waktu saya tanya apa sih alasannya? Ya, why me? Ya, kenapa Rosiana Silalahi? Dia kan bukan aktris. Tulangnya bagus, sumsumnya bagus, pasti kalau di panggung gurih. Dan saya menonton Rosi banyak kali, memang gurih. Itulah kehebatan Mas Willy. Bisa merangkai kata-kata,
tulang sumsumnya. Tulang dan sumsumnya bagus. Bagus. Gurih untuk di panggung. Karena Mas Willy nggak jadi bikin teater sama saya, nggak bisa memanggungkan itu lagi karena belum sempat. Mungkin sekarang gurihnya jadi sumsumnya gurih untuk jadi sop kayaknya. Oh, gini Rosi, saya ingat setelah pertemuan dengan Anda, esok harinya kami pergi ke tim dan membook tempat 10 hari untuk mementaskan itu. Sudah ditulis jadwalnya, disepakati, tinggal nanda tangan kontrak saja. Calon sponsor sudah masuk dan sebagainya. Rendra mulai menerjemahkan, lebih kurang sudah 30%, kemudian dia jatuh sakit. Ya. Dan mulailah Mariam dipanggil. Tapi waktu itu dia semangat sekali ya. Bikin itu ya? Juga bilang, nak nanti kamu main loh. Oh, yakin nih main lagi? Kamu pasti main, kamu harus main yang ini. Kenapa? Karena ada Rosiana Silalahi. Oh. Thank you. Aku terharu sekali. Ini priceless sekali buat saya. Kebanggaan yang luar biasa. Meskipun itu tidak pernah terjadi. Tapi saya nggak akan bilang tidak pernah terjadi. Nanti kita main di sana Mas Willy, tenang. I'll see you. Ya, Totsins. Saya yakin bahwa pesan Mas Willy pada saya untuk terus menjalankan program. Pesan yang paling utama mungkin begini. Saya selalu lupa rumah. Selalu lupa rumah dan saya selalu diingatkan Mas Willy. Dibully, diledek, dihabis-habisi. Ini di belakang Ros ini. Di belakang kekaryaan, di belakang kreativitas dia. Ada hal-hal yang menarik dari Mas Willy sebelum akhirnya saya akan balik pada Rosi lagi. Ada hal-hal yang seksi dari Mas Willy. Wow, apa itu? Selain cinta-cintaan tentu saja. Dan romantisnya? Iya, dan romantisnya. Mas Willy seksi kalau proses kreatif. Itu juga yang menjadi warna ketika menerjemah karya Euripides itu. Sambil saya membayangkan, kalau Ifiginianya Rosi, Rendranya harus berdirinya kayak apa, duduknya kayak apa. Mulailah saya tanya kan, iseng gitu. Terus dia bilang, adiknya Ifiginia itu Cassandra. Dan Cassandranya Mariam. Gitu. Deg-degan terus dan saya dibully terus, dibully. Dibully oleh? Rendra. Oh, oke. Satu kali hilang. Sebelum akhirnya sakit keras itu. Hilang, saya cari kemana-mana tidak ada. Tidak pulang. Mas Willy-nya? Mas Willy-nya hilang. Jam 3 pagi, supir ojek kasih tahu saya. Ibu, Pak Rendra tidur di dam air. Di mana? Kata saya. Di dam air, di pintu air. Di kampung sebelah, jauh sedikit dari rumah. Saya benar-benar ke sana bawa mobil. Saya lihat suami saya tidur dong di atas semenan, di atas pintu air. Saya bilang, kenapa Mas Willy tidur di sini? Saya ngikuti Ifiginia. Jadi dibawa teks dia, dibawa teks sampai ke sana. Ini yang unik, ini yang lucu. Tapi bahwa supir ojek tuh mengira Mas Willy tertentu. Ya. Terganggu atau apa? Ya, lagi stres atau kira enggak. Padahal dia berada dalam satu imajinasi untuk karyanya. Ikutin karya itu. Lagi Mas Willy ganjil sekali. Dia apa? Ganjil. Ganjil. Selalu ganjil, selalu unik, ganjil. Kalau nggak ganjil nggak mungkin karyanya sebagus itu. Tidak mungkin sampai selegend itu. Kalau marah, maaf ya Mbak Ida, kalau marah sama anak-anaknya marah seperti baca puisi atau kalau lagi sayang sama Mariam, misalnya gini nih sama Mariam kan, lagi sayang Mariam anakku, apabila aku kangen dan kesepian, aku bagaikan. Alhamdulillah dia nggak gitu.
Atau misalnya dia marah, aku coba ya. Ini, misalnya kalau marah, hidup tidaklah untuk mengeluh dan mengadu. Hidup adalah untuk mengolah hidup, Mariam. Kayak gitu marahnya? Enggak juga? Enggak. Saya Kayaknya Papa kira- jarang sekali marah deh. Ya Rendra Jarang. jarang sekali marah. Dia selalu Jarang ngajak sekali. ngobrol soalnya. Oke. Ya, yang menyenangkan dari Mas Willy karena saya adalah pendengar, penonton dia yang pertama kali. Maksudnya baik, melucu. Tapi saya tengah kerja. Tengah kerja di depan mesin. Jahil. Terus dia panggil saya ke meja tempat dia kerja yang panjang itu. Yang besar, dia naik ke atasnya. Dia baca puisi buat saya. Wow. Baca puisi. Itu kan romantis. Ya tapi kalau jam 2 pagi nggak romantis. Oh, iya. Ada batasan antara romantis sama gengges ya Mbak ya? Ih, Itu dia Yang ini jahil udah banget termasuk sih. gengges ya? Jahil jahil banget. sekali. Jahil banget, si burung merak itu jahil banget. Jahil banget. Itu kalau anak-anak perempuannya belum nangis. Lanjut terus. Apa jahilnya seorang W.S. Rendra? Kami masih usia belasan waktu itu. Pak kenalin dong, ini pacarku misalnya gitu. Oh, tukang tambal ban dari mana? Terus, kok kamu pakai baju kayak gitu? Gak dingin, Pak. Padahal nggak ada maksud apa-apa, cuma bener-bener dia pengen bikin anak perempuannya nangis. Jahil aja, dia seneng gitu kalau bikin anak perempuannya nangis. Dan Mariam nangis? Nangis. Beberapa kali nangis, tapi lama-lama juga, ih apa sih Pap? Paling cuma gitu doang. Rendra juga, Mas Willy juga ngegeng sama anak-anak. Oh iya. Mereka beramai-ramai dipimpin ayahnya masuk ke bak mandi. Oh iya. Bak mandi? Bak Bak mandi. mandi yang kecil Bathtub? itu. Enggak, No, bak mandi. Bak mandi oke. tradisional yang besar. Oke. Mereka nyebur rame-rame ke sana. Berberapa? Berlima, berenam. Masuk ke dalam bak mandi itu? Iya, Oke. dan besar kan. Habis itu bilang, Mama, bak mandi harus dicuci. Karena kami tadi nyebur semua. Mereka udah besar-besar. Mereka udah besar. Ya bener Mbak Ida, confirm kayaknya. Dia memang aneh. Gak apa-apa. Cuman bisa didengar dari atas kan. Gak bisa marah juga, pasti juga ikutan ketawa. Mbak dulu deh. Apa puisi yang kamu paling termehek-mehek dari puisinya Papa? Saya selalu berjarak sama karya-karyanya. Karena? Hanya ingin memandang dia sebagai seorang ayah. Oh. Nanti kalau jatuh cinta sama karyanya, nanti nggak objektif. Saya pengen jadi anaknya aja, memandang dia sebagai seorang. Bisa nggak jadi misalnya saya bilang Mariam tuh nggak terlalu biasa aja sama karya-karyanya seorang W.S. Rendra? Nyatanya setelah baca enggak sih, Mbak. Oh ini juga confirm ganjil sih. Ya, Tapi ada bagusnya menurutku. Jadi kalau kamu dirayu cowok, misalnya Mariam, hatiku pilu menahan rindu. Kamu bilang basi, bapak gue udah kayak gitu. iya. Ya kan? Basi nggak usah. Bapak gue udah denger karya bapak gue lebih bagus dari puisi lo. Ya kan? Bener. Hari gini masih gitu. Karya bapak gue lebih keren. Kalau Mbak Mariam, apa yang paling terdahsyat? Ini Mariam. Mbak Ida, puisi yang paling terdahsyat cintanya seorang Mas Willy ke Mbak Ida. Kepada saya, wah, rasa-rasa saya agak rumit nih. Karena Rendra menulis puisi sejak 1971 untuk saya. Saya masih teramat muda, kecil waktu itu. Dan dikirimkan ke temannya yang notabene dia dosen saya, asisten dosen. Terus. Mbak Ida umur berapa waktu itu? Belasan lah. Masih belasan. Mas Willy? 30. Bisa aja deh lo Mas. Emang. Ya, dia rajin sekali. Lalu kami memang ketemu betul tapi konyol sekali karena dia nyulin saya kayak burung. Saya lagi lewat gitu disiulin. Mbak marah?
Saya si Ulin ganti. Oh, salah orang dia. Ya salah orang. Salah. Satu salah orang. Dua ternyata nggak seorang dia. Beramai-ramai. Tapi saya datangi siapa yang nyulin gue. Gitu. Nggak ada yang ngaku lah. Waktu itu ada acara. Mbak balik lagi terus gini, siapa yang nyulin gue? Gitu. Wow, Nggak ada keren. yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Terus Ternyata nggak jantan-jantan amat pria-pria itu ya. ada 3 orang. Waktu itu ketua Dewan Mahasiswa, lalu Nggak ada yang berani tuh ngaku. nggak ada. Oke, terus? Saya jalan. Tapi esoknya ada pesan gitu dari teman. Dari orang yang nyolin kamu. Gitu. Pesannya adalah? Dan ternyata Rendra. Oke. Bilang, dia minta maaf. Oke. Minta maaf. Terus saya bilang, oke, lain kali jangan memperlakukan orang kayak gitu. Oh, tidak akan. Tidak akan 1 kali. Tapi akan lagi dan lagi. Gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Dan Tapi puisi kangen ini termasuk puisi yang ditulis Rendra Mas Willy untuk Mbak Ida. tidak, setepatnya tidak. Itu sudah ditulis sebelumnya. Namun dalam pertemuan-pertemuan kami dia membacakan itu. Dan lebih lagi ketika kami menikah. Saya dihadiahi Puisi ini dan dia bacakan. Wow. Agak deg-degan nih ngomongnya Rosi. Tiba-tiba kangen, Bacain dong, hafal nggak? Enggak mau. Aku kasih. Tadi udah dinyanyikan ya. Tapi kan beda dengan suaranya Mbak Ida. Please, please, please. Kayaknya Rosi aja. Enggak? Now, you read this, Enggak. please, for me. Ini curang ya. Ya, tapi Mbak Rosi juga harus baca sesuatu. Tentu saja. Nanti dulu. Kan sedikit. Ayo Mbak. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku. Menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku. Karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Yeay. Thank you Mbak Ida. Sekarang saya mau nagih janji dong. Oke. Anda sebagai aktrisnya Rendra, kayaknya harus baca 1-2 baris. Biar teman-teman saya di luar sana yang nonton kebetulan barangkali. Ada yang di lain benua loh. Kayaknya live streaming. Please bacakan puisi kesukaan saya juga. Stanza. Oke. Ini apa? Maknanya apa Mbak? Ini kok bawa burung ya? Jantan dan betina. Oke. Ini Ifigenia. Ifigenia. Stanza. Puisi. Oleh W.S. Rendra. Ada burung 2. Jantan dan betina. Hinggap di dahan. Ada daun 2. Tidak jantan. Tidak betina. Gugur dari dahan. Ada angin dan kapuk gugur. Dua-dua sudah tua pergi ke selatan. Ada burung, daun, kapuk, angin, dan mungkin juga debu. Mengendap dalam nyanyiku. Gak sia-sia dulu kuliahnya sastra. Inilah cuman bisa ke waktu kuliah dulu. Oke, malam ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenang cinta yang diwariskan seorang Rendra. Cintaku kepadamu, Juwitaku. Ikhlas dan sebenarnya. Ia terjadi sendiri. Aku tak tahu kenapa. Aku sekedar menyadari bahwa ternyata ia ada.
Itu adalah penggalan awal dari sajak cinta ditulis pada usia 57 yang nanti akan dibacakan oleh Ine Febrianti sesaat lagi. Tetaplah di Kompas TV.